Selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari perhentian menjadi tanda bagi kita untuk kembali memaknai dan memberi warna-warni dalam kehidupan di tengah dunia ini. Allah rindu kita senantiasa bertumbuh dan menyatakan kesaksian yang utuh. Mari bersuka dalam Tuhan, sebab Dialah yang menciptakan kita. Bahkan kasih-Nya menyelamatkan dan melibatkan kita semua untuk menggaungkan berita Injil-Nya. Warga
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun saudara berada. Jemaat terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu hari ini di dalam Matius 10 ayat 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tuhan mengutus kita untuk menghadirkan kasih-Nya sebagai bukti kehadiran kerajaan Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh merenungkan bagian firman ini melalui kebaktian hari ini. Ya Tuhan, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kami melihat ke langit, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Engkau memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Engkau mengundang kami dalam persekutuan kasih yang akrab. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saudara, tidak dipungkiri, kita masih sering melalaikan perutusan kita. Sangat sering kita mengakui salah dan dosa, tetapi sangat jarang kita mengupayakan perubahan dan membawa tanda kerajaan-Nya, yaitu kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan. Marilah kita mengambil waktu hening sejenak. Tuhan, saat ini kami mengaku, terlebih di tengah situasi yang sedang tidak menentu karena pandemi COVID-19 saat ini, hati dan pikiran kami cenderung lebih mudah dikuasai ketakutan dan kecemasan. Kami menutup hati, tidak lagi bergairah mengerjakan panggilan kami. Begitu banyak kegagalan yang kami lakukan, bahkan berulang kami perbuat. Ampunilah kami atas kealpaan diri. Namun juga untuk setiap ego dan gengsi yang justru membelenggu hati dan jiwa kami. Mampukan kami untuk senantiasa berjuang dan menyatakan panggilan Tuhan. Kami rindu hidup kami membawa perubahan. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bagi kita yang telah mengaku segala kelemahan, firman-Nya kembali menguatkan dan meneguhkan di dalam Yohanes 5 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tanpa sangka
Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah hati kita juga terbuka, maka marilah bersama kita berdoa. Tuhan Allah Tritunggal, kembali kami datang di hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau sungguh belajar untuk menyelami dan mengerti makna perutusan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami, agar kami sungguh boleh mendatangkan dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Roh-Mu sendiri menerangi setiap ruang hati kami, juga menguasai ruang persekutuan tempat di mana kami masing-masing beribadah. Roh Kudus tercurah, sehingga kami dimampukan menjadi saksi-saksi kasih-Mu yang setia. Pimpinlah kami semua ya Tuhan. Di dalam Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada minggu hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Sebagian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia ialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan memberitakan firman kebenaran Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jika saya boleh dapat menyapa Bapak Ibu lewat tayangan ini, kira-kira bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga keluarga tentunya? Beberapa mungkin akan menjawab biasa-biasa saja, namun tidak sedikit juga yang akan menjawab bahwa kehidupan kita luar biasa. Sekalipun di tengah segala masa pandemi dan situasi yang mungkin berubah di sekeliling kehidupan kita. Saya sengaja menanyakan hal ini, Bapak Ibu, karena jawaban biasa maupun luar biasa ini boleh bersama kita renungkan pada minggu hari ini. Sebab di dalam kalender gerejawi, setelah masa raya Paskah yang kita telah jalani bersama-sama,
yang berpuncak juga pada peristiwa Pentakosta dan Minggu Trinitas. Di hari ini gereja kembali memasuki minggu-minggu biasa. Di dalam minggu-minggu biasa, gereja sebagai umat Tuhan diajak untuk memaknai dan terus merayakan tuntunan Allah di dalam kehidupan biasa kita sehari-hari. Sehingga mau bicara biasa atau luar biasa, di hari ini terkait dengan segala persiapan kita menyongsong era new normal, yang mungkin juga masih belum biasa bagi sebagian banyak orang, marilah kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini. Bagian pertama yang boleh kita soroti adalah kata diutus. Kata ini mungkin terkesan biasa. Bahkan sebagai orang Kristen seringkali menghayati bahwa hidup ini adalah sebuah panggilan. Hidup ini adalah sebuah perutusan. Bahwa kita tidak akan sekedar melihat dan membaca Yesus memanggil 12 muridnya. Tetapi Allah Trinitas sendiri, Dia yang mengutus, Dia yang memperlengkapi, dan Dia mempersiapkan para murid untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bukankah hal ini menjadi sebuah kepercayaan yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa Allah Trinitas itu yang minggu lalu kita rayakan, Dia yang memanggil saudara dan saya. Dan hal ini menunjukkan bahwa Allah itu sungguh melekat dan hadir di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya membicarakan tentang Allah yang berkarya, mencipta, Allah yang berkarya menyelamatkan, dan Allah persekutuan yang juga menyertai dan menolong setiap perjalanan kehidupan di tengah dunia, tetapi Allah Trinitas ini hadir di dalam saudara dan saya. Bukankah hal ini adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa? Bukan sekedar diberikan tugas, diberikan perutusan dan panggilan kehidupan, tetapi ada status yang Tuhan perbarui di dalam diri kita. Bahkan untuk menjawab bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat bahwa sesungguhnya status itu bukan bicara hal yang sederhana. Status ini menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya kita dipulihkan dari manusia berdosa menjadi umat kepunyaan Allah, atau bahkan kita menjadi anak-anaknya yang terkasih, tetapi kita menjadi rekan kerja, kita menjadi mitra Allah di dalam dunia ini, dan hidup saudara dan saya adalah hidup yang dipercaya oleh Tuhan. Menjadi mitra Allah kira-kira bisa kita bayangkan seperti ini, Bapak Ibu, bahwa kita yang masih muda, kita yang masih belia, bahkan mungkin kita yang masih belum terlalu berpengalaman, tetapi Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar. Adapun juga sebuah kisah menarik yang ingin saya bagikan pada minggu hari ini. Peristiwa ini telah terjadi lebih kurang seabad yang lalu. Ketika seorang gadis kecil ikut bersama-sama dengan sekelompok pengunjung galeri seni rupa. Gadis itu berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak ketika mereka berdiri di sebuah lukisan indah dengan judul Kristus di hadapan Pilatus. Lukisan itu menggambarkan adegan yang memilukan saat Pilatus secara simbolis mencuci tangan sebelum menjatuhi hukuman salib kepada Yesus. Sementara semua orang menikmati lukisan tersebut, namun ternyata sang gadis kecil itu berteriak secara spontan, "Mengapa tidak ada yang mau menolongnya?" Saudara jemaat, gadis kecil itu bernama Evangeline Booth. Dia lahir pada tahun 1865. Dia adalah anak bungsu dari William Booth, pendiri Bala Keselamatan. Evangeline Booth ini kemudian ketika dewasa, dia menjadi pemimpin Bala Keselamatan. Bukan hanya menjadi sebuah gereja, namun secara konkret dan khusus, Bala Keselamatan ini adalah sebuah organisasi kemanusiaan
yang bahkan tersebar hampir di seluruh dunia. Bahwa teriakan spontan Evangelin semasa kecil terus menjadi pesan yang dia bawa. Sekalipun usianya ketika itu masih sangat belia, sekitar 15 tahun, ternyata Tuhan mempercayakan panggilan perutusan itu. Dari kehidupannya yang biasa, Tuhan mendatangkan sebuah karya-karya yang luar biasa. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali di hari ini, Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepada kita. Tuhan ingin agar kita memaknai perutusan itu dengan jauh lebih mendalam lagi. Bahkan ungkapan bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat, tanda kerajaan Allah itu pun bukan sekedar menjadi berita yang menakutkan, bukan juga menjadi sebuah penghakiman atau bahkan penghukuman bagi kehidupan ini. Kita tentu tidak asing dengan semua kisah-kisah menyeramkan ataupun berita-berita menakutkan yang sering dikaitkan dengan tanda-tanda kerajaan Allah. Atau bahkan kejadian terkait pandemi dan virus corona ini juga tidak sedikit yang mengkaitkannya dengan kedatangan kerajaan Allah yang sering disebut sebagai hari terakhir itu. Namun justru di dalam kehidupan biasa kita, kerajaan Allah yang dekat itu hadir di dalam diri kita. Sehingga bagaimana kita menghadirkan dan menjadikan Allah semakin dekat di dalam kehidupan kita, di dalam realitas sehari-hari, di dalam kehidupan yang sangat biasa ini, bahwa Allah hadir dan Allah dekat dengan kehidupan kita. Bahkan mungkin kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kehidupan yang penuh dengan keraguan, pergumulan, dan juga pertanyaan. Sebab panggilan menghadirkan kerajaan Allah adalah panggilan untuk mendatangkan damai sejahtera. Maka di dalam bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali kita boleh merenungkan sekaligus memotivasi diri kita masing-masing. Bersama marilah kita bangun kembali sorga di rumah kita. Marilah kita membangun kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dengan setiap orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Sekalipun di dalam anjuran dan ketentuan social distancing. Kita boleh menyapa seorang dengan yang lain, bahkan lewat segala percakapan dan interaksi di dunia maya pun kita sanggup dan mampu menghadirkan damai sejahtera. Termasuk ketika berbicara bahwa Allah Trinitas itu hadir dan diam di dalam diri kita, maka menghadirkan kerajaan Allah dan tanda-tandanya adalah termasuk juga menjaga kesehatan tubuh kita. Sebab badan ini, tubuh kita adalah bait rohnya. Namun jika kita masih seringkali abai dalam bagian ini, maka pesan Tuhan di dalam Matius 9 dan 10 tadi tetap berlaku dan masih sama. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sebab makna kerajaan ini bukan sekedar bicara tentang tempat, istana, dan kemegahan Allah sebagai raja, atau di dalam terjemahan bahasa Inggris disebut Kingdom of God. Tetapi kerajaan Allah berbicara lebih kepada situasi dan keadaan di mana Allah memerintah dan Allah memimpin sehingga damai sejahteranya menjadi nyata di dalam dan melalui kehidupan kita. Lebih tepatnya berbicara tentang the kingship of God. Sehingga pertanyaan bagi saudara dan saya di hari ini adalah, apakah kehidupan kita, saudara dan saya, sudah benar-benar dipimpin dan menyatakan hadirnya Allah, Sang Raja itu di dalam kehidupan kita? Apakah kuasa dan kasih yang dinyatakannya bagi kita juga dapat dirasakan menjadi damai sejahtera bagi sesama kita? Atau seperti ayat yang kelima, Tuhan berpesan agar para murid jangan menyimpang di dalam jalan perutusan tersebut. Apakah kehidupan kita masih menyimpang dan menghindar dari jalan Tuhan? Heal the world and make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care
there enough for the living? Let's make a better place for you and for me. Sebagaimana lagu Heal the World tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus pun juga menyampaikan bahwa tanda-tanda itu adalah membawa kesembuhan. Bagaimana juga hidup kita membawa pemulihan, atau di dalam ayat 8 dikatakan, tahirkanlah orang kusta. Sebagaimana kita tahu, kusta menjadi penyakit sosial di dalam kehidupan orang Yahudi. Tuhan juga mengatakan bahwa tanda kerajaan Allah itu adalah menyatakan kebangkitan, bahkan mematahkan kuasa setan, yakni kuasa yang seringkali membelenggu dan bahkan merusak kehidupan kita sebagai manusia. Sebab Allah menciptakan kita, dan Allah mengutus kita sebagai manusia, sebagaimana Ia menciptakan Adam pada mulanya. Allah kembali memberikan standar dan mandat itu kepada kita untuk bersama dapat kita nyatakan, sehingga melalui perutusan itu, kuasa dan kasih Allah akan dinyatakan. Bahwa jadikanlah dunia ini tempat yang baik, tempat yang nyaman bagi kamu dan bagi aku. Disitulah kita sungguh dapat merasakan bahwa Allah memerintah dan Allah menjadi raja, sehingga kerajaan Allah sungguh menjadi nyata di bumi dan di sorga. Lalu pada bagian yang ketiga, kembali di ayat ke-8, bagian terakhir menjadi satu hal yang juga menarik untuk kita renungkan. Ketika Yesus mengatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bapak, Ibu, dan Saudara, bicara tentang cuma-cuma, ada dua hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, bahwa kuasa kasih itu memang bukan menjadi kemampuan dan kehebatan kita. Allah memberikannya secara cuma-cuma kepada kita sebagai sebuah kasih karunia yang besar. Bahkan hal cuma-cuma ini sebenarnya adalah hal yang sangat sederhana. Hal yang juga berbicara tentang realita dan kehidupan yang sangat biasa di dalam keseharian kita. Bahwa cuma-cuma ini ingin menyampaikan kepada kita tentang sebuah rasa dan tindakan yang tanpa pamrih. Apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara dapat simak di dalam gambar dan petikan berita tersebut? Ya, pria ini melakukan hal yang sederhana, namun sungguh dilakukannya tanpa pamrih. Ia menutup setiap lubang-lubang jalan yang ia temui di India, hanya dengan sebuah tujuan sederhana namun mulia, agar tidak ada lagi korban yang harus mati oleh karena jalan berlubang, seperti yang dialami oleh mendiang anaknya. Namun tanpa pamrih ini sebenarnya kembali berbicara soal hati kita, bahwa Allah ingin agar kita memiliki ketulusan di dalam hidup ini. Sebagaimana Allah sendiri juga telah dengan tulus menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga berilah semua dengan cuma-cuma, lakukanlah tugas perutusan, panggilan pelayanan, dan kehidupan sehari-hari kita di dalam segala profesi dan rutinitas kehidupan saudara. Lakukanlah dengan sukacita, sambil merespon akan anugerah Tuhan, sambil menghayati akan cinta Kristus, sehingga kuasa Allah yang nyata, Allah persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sungguh nyata dan hadir di dalam hidup kita. Sebagai penutup, ada sebuah puisi dan syair yang amat menarik, yang sepertinya juga diinspirasi oleh doa Fransiskus dari Asisi. Namun bagian ini boleh menjadi perenungan kita pada minggu hari ini. Hadirkanlah damai, bukan petaka. Hadirkanlah sukacita, bukan derita. Hadirkanlah kabar baik, bukan kabar yang menambah pelik. Hadirkanlah berita yang memberi pengharapan, bukan kabar yang menularkan kebencian. Hadirkanlah belas kasihan di tengah sikap abai menelantarkan. Hadirkanlah penyembuhan
di tengah setiap luka yang menganga. Hadirkanlah pengampunan di tengah perselisihan yang tidak berkesudahan. Hadirkanlah semua itu sebagai tanda bahwa kerajaan Allah menjadi nyata dan Ia hadir di dalam kehidupan kita. Selamat menjadi utusan-utusan Tuhan dan selamat menyatakan perubahan hidup di dalam kasih-Nya. Amin. Mari sebarkan Injil, mari sebarkan Injil, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari wartakan Injil, mari wartakan Injil, mari wartakan nama Yesus Maha Mulia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagiku manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi dan terusan serta berkata rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekatlah Yesus, Tuhanmu akan hidupmu berseri. Segala puji Tuhan diberi. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi dan terusan serta berkata rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara terkasih, kita adalah utusan-utusannya, maka dengan sikap dan hati yang teguh, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dear Bapa di surga,
Puji syukur Bapa, di masa ini memperkenan umat untuk tumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam kesatuan roh. Kami berterima kasih di setiap rumah kami, ruangan kami diperkenan dikuduskan menjadi mimbar Tuhan. Tuhan Yesus dibesarkan melalui usaha-usaha video, rekaman firman untuk kesatuan umat lebih saling mengasihi. Sebagai umat, kami sangat mendukung doa para penetua, pendeta dan keluarga, semua aktivis pendukung pelayanan online dengan keluarga. Bukan hanya umat diberkati dan dikuatkan melalui semua usaha kasih hamba-hamba setiamu, tetapi para pelayan gerejawi, para hamba setia Tuhan, makin diberkati, dikuatkan, makin diurapi, makin energik dan canggih, semangat, sukacita, dikaruniai kepintaran dalam pengadaan online. Kami menyatu Bapa, hati kami bersyukur, memuji kasih Tuhan Yesus. Kami tidak kekurangan makanan. Di rumah kami diberkahi dengan makanan jasmani dan makanan rohani. Kami saling memuji dan menghargai para pelayan Tuhan, hamba-hamba kekasih-Mu, tanpa lelah mempersiapkan makanan rohani, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kami bersyukur dikenan bertumbuh dengan hati Yesus di hati kami. Roh Kudus makin membuat kami saling cinta, saling peduli kasih, saling menyayangi sebagai tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Kami bersyukur kepada kami dikaruniai untuk lebih waspada. Bahaya COVID-19 memang belum berlalu, tapi kami makin bersatu hati, sehingga kami yang menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan Yesus dikenan mempercepat kedatangan hari Allah di dunia. 2 Petrus 3 ayat 12 sangat memberkati kami. Hari ini adalah kesempatan bagi Indonesia dan umat tercinta untuk bersatu hati, kesempatan untuk bertobat, hidup dalam kekudusan, dan bukan saling mencaci dan mencela. Terpuji nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang
serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita melakukan persembahan, mungkin ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Dengan syukur dan sukacita, umat dapat memberikan persembahan dengan cara yang pertama, melalui nomor rekening BCA 024 808 0810 atas nama GKI Jember. Umat yang sudah memberikan persembahan dapat memberitahukan kepada majelis jemaat atau kantor gereja atau dengan memberikan keterangan pada bukti transfer. Yang kedua, atau menggunakan barcode QRIS yang dapat di-scan menggunakan aplikasi digital seperti BCA Mobile, GoPay, OVO, Link Aja, dan Dana. Yang ketiga, umat dapat mengumpulkan persembahan pada setiap kebaktian di dalam amplop yang selanjutnya disimpan di rumah masing-masing atau melalui kantor gereja. Amplop dapat juga dipersembahkan pada waktu kita bisa beribadah di gedung gereja. Saudara, kehidupan kita mungkin belum ada dalam situasi yang tenang dan stabil. Namun di dalam anugerah dan kasih-Nya yang nyata itu, segala kecemasan dan kekhawatiran tidak sanggup menguasai diri kita. Bahkan dengan ungkapan syukur, kiranya menjadi respon iman yang senantiasa memuji dan memuliakan nama-Nya. Ayat yang mendasari persembahan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita mengiringi persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 293, Puji Yesus. Haleluya, nyanyilah
Marilah jemaat terkasih, kita memasuki dalam doa persembahan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau karena kami masih dapat melaksanakan ibadah walaupun dengan secara online. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan bagi kami semua ya Bapa. Kiranya persembahan ini dapat menjadi saluran berkat bagi umat-Mu di dunia ini ya Bapa, dan kiranya juga Engkau mau memberkati tangan-tangan yang mau mengelola persembahan ini ya Bapa. Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka semua ya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami seluruh umat-Mu ini untuk tetap dapat bersyukur ya Bapa, walaupun dalam keadaan kehidupan kami yang susah maupun senang ya Bapa, karena Engkaulah Tuhan Allah sumber kekuatan, pertolongan, penghiburan, dan pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dan Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kita, menghadirkan kerajaan Allah yang nyata di hari ini, esok, dan sampai selamanya. Amin.